Baik, selamat malam. Dadah, papa, papa. Mbak Saudara, selamat malam. Ini adalah web terakhir kita ya untuk yang di sesi mata kuliah ini. Baik, Kita, Pak. kita sudah melewati sesi 6, kita masuk yang ketujuh. Ini masih saya cek memang masih belum bisa ya mengisi evaluasi ya. Belum bisa ya? Yang angket belum bisa, Pak. Belum bisa ya. Oke, Belum. baik. Ini saya sudah melaporkan sejak beberapa waktu lalu tapi masih belum ada tanggapan. Baik, Pak. Saudara, ini sesi 7 terkait tata cara pengujian yang ini nanti memang Anda sudah mengerjakan diskusi, kemudian tugas ketiga, kalau kita lihat ini bagaimana sih terkait dengan kasus posisinya, ada undang-undang kesehatan, kemudian kok kita lihat, namun pengaturan dalam undang-undang tersebut tidak sejalan dengan pengaturan pelaksanaan di bawah undang-undang. Terdapat beberapa pengaturan yang diskriminatif dan tidak sinkron dengan undang-undang. Kali ini dapat ditemukan terus ya. Kemudian, jika Anda misalnya Anda seorang mahasiswa dan mantan pengguna narkotika atau obat-obatan berbahaya, saat ini sedang mengikuti rehabilitasi dan pengobatan akibat mengkonsumsi narkoba tersebut. Susunlah sebuah permohonan judicial review pasal 52 ayat 1 huruf I dan huruf C Perpres 82 dan seterusnya ya. Nanti kita diskusikan habis ini. Kemudian kalau kita lagi sesi terakhir, ini juga memang ada diskusi termasuk nanti Anda akan mengerjakan tes formatifnya, wajib dikerjakan semua. Oke, ini saya akan share dulu caranya sebentar ya.
Oke, saya akan share dulu. Jadi saudara, kalau Anda ingin melakukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi, itu sebetulnya tidak harus uh, Anda memiliki penasehat hukum, tapi Anda bisa langsung mengajukan secara online. Itu sangat-sangat gampang sekali. Yang pasti, pasal yang Anda ajukan di dalam suatu undang-undang itu bertentangan dengan pasal berapa di Undang-Undang Dasar. Kalau kita lihat, memang kita lihat di sini memang mengacu pada undang-undang yang lama terkait dengan istilah permohonan. Ya, jadi kalau dalam MK bukan gugatan, tapi dia permohonan. Kenapa? Karena setiap orang itu berhak. Setiap orang berhak. Kemudian istilah permohonan itu untuk apa? Untuk pengujian undang-undang, kemudian sengketa kewenangan antar lembaga negara, kemudian memohon pendapat DPR ya di pasal 7B, dan istilah gugatan untuk perselisihan PHPU ya, hasil pemilihan umum maupun pembubaran partai politik. Kalau kita cermati di sini, memang ada hal yang tadi saya katakan cukup mudah dalam melakukan uji materi ini. Yang pasti Anda harus mengajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia oleh pemohon atau kuasa. Saya harap Anda tidak perlu pakai kuasa, Anda ajukan saja sendiri, boleh. Kemudian permohonan dibuat 12 rangkap, Anda harus menjelaskan. Tentu, seringkali dalam pengajuan ini, dalam pengajuan permohonan uji materi, itu tidak menggunakan landasan-landasan teori yang baik. Kenapa? Karena memang dalam Mahkamah Konstitusi itu cenderung melihat. Jadi tidak hanya sekedar argumentasi kita, tetapi kita berlandaskan apa argumen itu? Berlandaskan apa? Teorinya siapa yang Anda pakai? Kemudian kenapa pakai teori itu Anda uraikan. Permohonan harus sertai dengan alat bukti yang mendukung permohonan dimaksud, walaupun tidak menutup kemungkinan pemohon atau pihak terkait mengajukan bukti tambahan. Kemudian harus memuat nama dan alamat pemohon, uraian mengenai perihal yang menjadi dasar permohonan, hal-hal yang diminta untuk diputus. Jadi memang harus harus jelas ya, harus jelas. Umumnya itu dikaitkan dengan pasal 28A hingga pasal 28J dan membicarakan terkait dengan hak asasi manusia. Nah, kalau kita lihat di sini saudara, permohonan diajukan pada MK itu yang ada secara offline, ada yang secara online. Nah, Anda sebenarnya sudah bisa melakukan sekarang, Anda bisa langsung membuat akun, ajukan saja secara online, boleh. Tidak perlu tebal-tebal, tapi apa? Yang penting ada argumentasinya. Yang penting ada argumentasinya, Anda berlandaskan teorinya siapa. Itu sangat bagus sekali. Misalnya Anda mengajukan membahas tentang suatu undang-undang, bahwa undang-undang ini merugikan. Anda boleh pakai teorinya Jeremy Bentham terkait dengan utilitarianisme. Utilitarian. Boleh. Anda boleh pakai itu. Ya. Kemudian terkait Anda juga harus bisa melihat sehingga permohonan tersebut harus lengkap. Harus lengkap, kemudian ada penetapan sidangnya, kemudian diumumkan pada masyarakat, kemudian Anda harus rutin mengecek namanya Mahkamah Konstitusi. Karena memang itu banyak sekali yang melakukan uji materi ya, sangat banyak sekali. Alur pengajuan permohonan tadi saya katakan di awal itu terkait dengan teknis. Apakah lengkap atau tidak lengkap ya. Anda dilihat dulu oleh panitera, pemeriksaan kelengkapan, lengkap, benar registrasi, baru penetapan jadwal. Baru penetapan jadwal ya. Kemudian kalau lihat permohonan online juga sama saudara, ini sangat mudah sekali. Anda harus buat akun, Anda memasukkan berbagai form, Anda uh, harus memberikan
tadi dalam bentuk file Anda unggah. Karena ini sifatnya teknis, maka isi masih belum diperhatikan. Isi masih belum diperhatikan, tapi sifatnya teknis. Yang penting dokumen-dokumennya lengkap seperti KTP, itu harus lengkap semua. Ya. Kemudian untuk mengajukan permohonan secara online, pemohon harus melakukan registrasi permohonan, alat bukti, penambahan dokumen, serta daftar saksi dan ahli yang diajukan. Nah, saudara, mengenai daftar saksi dan ahli ini, memang nanti kan Anda akan diperhadapkan dengan perwakilan dari pemerintah. Tentu Anda harus mencari saksi yang betul-betul memiliki kemampuan. Tidak perlu ada apa ya, harus menunjukkan dia penguasanya baik, penguasanya baik. Jadi memang dia sudah sangat kuat dalam hukum acaranya dan dia mampu memberikan argumentasi-argumentasi yang baik. Kenapa? Karena nanti seorang saksi, kalau Anda lihat itu dia boleh menggunakan pendapatnya sendiri asal tingkat pendidikannya sudah memenuhi. Misalnya apa? Saya mengambil dalam prinsip hukum internasional sedikit menyimpang. Kalau dalam prinsip hukum internasional itu salah satu sumber hukum internasional itu adalah seseorang yang banyak menulis, seseorang yang banyak menulis. Menulis dalam hal ini adalah orang yang memiliki banyak penelitian memang diakui. Ini salah satu sumbernya begitu. Nah, sehingga di sini harus memenuhi kualifikasi persyaratan tertentu. Ya, Anda harus cari memang dia memiliki kualifikasi persyaratan tertentu. Boleh dari kalangan pendidik, ya memang sudah bergelar ya, minimal S3, atau mungkin guru besar, atau memang dari kalangan profesional, memiliki sertifikasi kompetensi nasional maupun internasional. Tapi saudara, eh, permohonan dianggap diterima apabila, ya, jadi Anda sudah harus jelas pemohon atau kuasanya. Kemudian sejak permintaan konfirmasi, jawaban atas konfirmasi tersebut disertai dengan penyerahan itu ya, bebas dokumen, kemudian ada pemberitahuan via email, kemudian di sini ada penomoran perkara, termasuk mengirimkan akta registrasi ya, perkara. Penggabungan perkara ini saudara bisa dilakukan kalau ada orang lain yang mengajukan sama objek atau substansi permohonan yang sama. Nah, sehingga saudara apabila di tengah proses persidangan terdapat perkara baru, maka akan digabungkan pemeriksaan dan putusannya dengan perkara yang diperiksa. Tapi Anda lihat di sini tidak bersifat kumulatif ya, tidak bersifat kumulatif. Kemudian dasar penggabungan itu tentang bagaimana sih menggabungkan itu harus harus jelas terkait dengan usulan panel 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 hakim ya. Jadi harus ada keterkaitan materi, harus ada pertimbangan atas permintaan pemohon. Ini saudara contoh-contoh terkait dengan penggabungan perkara. Kita bisa lihat sini terkait dengan penggabungan perkara. Penggabungan perkara juga dapat dilakukan jika memiliki kesamaan jenis perkara, pokok permohonan atau isu hukum, sehingga yang paling sering terkait PHPU, saudara. Kalau Anda lihat PHPU itu sering digabungkan karena terkait dengan permasalahan yang sama, terkait dengan permasalahan yang sama, tetapi apa yang mengajukan parpolnya berbeda-beda, ya. Kemudian jika terdapat kemungkinan adanya pokok permohonan yang sama, tetapi diajukan melalui permohonan perkara yang berbeda, maka tidak boleh dilakukan penggabungan. Tetapi apa dia boleh diputus dalam waktu yang berdekatan. Boleh diputus dalam waktu yang berdekatan. Kita lihat sini saudara beban pembuktian dan alat bukti. Kita lihat sini ya. Ada beberapa teori, teori afirmatif, teori hak, teori hukum objektif, teori kepatutan, dan teori pembebanan berdasarkan kaidah yang bersangkutan. Kalau kita lihat saudara, teori afirmatif ini yang sangat uh, yang sangat umum, yang sangat umum. Artinya apa?
beban pembuktian itu dibebankan kepada pihak yang mendalilkan sesuatu, bukan kepada pihak yang mengingkari atau membantah. Jadi secara mudah, kalau misalnya Anda menuduh teman Anda mencuri, oh Anda itu mencuri. Siapa yang bisa membuktikan? Yang membuktikan adalah orang yang menuduh itu mencuri, bukan si pencuri tersebut. Pembuktian secara negatif harus dihindarkan karena dipandang tidak adil berdasarkan asumsi bahwa dalam hukum diberikan bukti khusus adalah terhadap suatu hak atau peristiwa. Jadi uh, sudah terjadi peristiwa itu, maka kita melakukan uji. Bukan belum terjadi, baru kita melakukan uji, tapi sudah terjadi. Teori hak pada hakikatnya sama dengan teori afirmatif. Siapa yang mengemukan suatu hak harus membuktikan hak tersebut. Namun teori ini hanya terkait dengan ada suatu hak, bukan peristiwa atau keadaan tertentu. Jadi ada teori afirmatif ya. Jadi siapa yang mendalilkan, ya dia yang membuktikan. Ya. Kemudian ada teori hukum objektif. Pihak yang mendalilkan ada norma hukum tersebut harus membuktikan adanya hukum objektif yang menjadi dasar. Jadi ketika kita mengatakan, oh undang-undang ini bertentangan dengan pasal 28 I UUD NRI tahun 1945. Artinya apa? Kita betul-betul tahu bahwa ini bertentangan betul. Kita tidak bisa mengatakan undang-undang ini bertentangan dengan undang-undang dasar. Harus tunjukkan di pasal mananya. Ya. Jadi harus ditunjukkan secara objektif. Teori kepatutan, beban pembuktian diberikan kepada pihak yang lebih ringan untuk membuktikannya. Kelemahannya apa? Tidak mudah untuk menentukan secara pasti pihak mana yang dianggap paling ringan. Tidak mudah ya. Kemudian teori pembebanan, eh, ini terkait dengan siapa sih yang menanggung beban pembuktian ini. Berarti harus ada dua alat bukti, baik diajukan oleh pemohon, termohon, atau pihak terkait. Di MK sudah berlaku prinsip umum hukum acara bahwa barang siapa yang mendalilkan sesuatu maka dia wajib membuktikan. Contoh saudara, kalau Anda lihat sekarang kasus apa yang lagi ramai saudara? Contohnya yang lagi ramai sekarang, ada yang memberikan tanggapan? Silakan pada memberikan tanggapan. Kasus apa yang lagi ramai secara nasional? Perselingkuhan ya, Pak. Selain itu, yang nasional. Ini juga menjadi perdebatan. Anda lihat kasusnya ini ya, tokoh yang inisialnya RS. Ada yang tahu RS? Dia itu menarik sekali. Dia mengatakan ijazah itu palsu. Artinya apa? Dia yang membuktikan. Dia yang membuktikan. Sehingga ini menjadi hal yang menarik. Misalnya tokoh RS ini sampai ke luar negeri dan seterusnya. Dia membuktikan. Tetapi memang ada perdebatan kemarin itu. Kenapa memang presiden sebelumnya ini menunjukkan ijazahnya. Padahal itu menyimpangi prinsip ini. Barang siapa mendalilkan sesuatu, maka dia wajib membuktikan. Tadi betul dikatakan teman Anda, misalnya perselingkuhan. Bisa juga Anda misalnya menuduh orang lain selingkuh atau pasangan selingkuh. Mana buktinya? Kenapa? Karena Anda mendalilkan, maka dia wajib membuktikan. Namun tidak ada perbedaan karena perkara dalam Mahkamah Konstitusi terkait dengan kepentingan luas, maka hakim dalam persidangan dapat aktif memerintahkan kepada saksi atau ahli tertentu yang diperlukan. Oleh karena itu, pembuktian dalam peradilan MK dapat disebut menerapkan ajaran pembuktian bebas yang terbatas. Nah, saudara, saya harap nanti Anda bisa mulai sekarang itu magang di kantor advokat. Ya. Nanti Anda misalnya menulis TA tentang apa, kemudian ingin melanjutkan lagi kuliah, S2 hukum misalnya tentang apa, tolong yang dari S1 itu dilakukan penelitian lebih lanjut di S2. Nanti S3 juga begitu. Sehingga apa? Anda memiliki kekhususan hukum itu secara spesifik.
Jadi kalau misalnya sekarang bahas perdata, ya terus S2 juga perdata, S3 perdata, lebih spesifik. Hakim dapat menentukan secara bebas kepada beban pembuktian akan diberikan dan bebas terbatas pula menggunakan salah satu atau beberapa teori dan ajaran pembuktian di atas. Ya. Kalau kita lagi sudah sini tentang pembuktian dibebankan kepada pemohon, hakim dapat pula membebankan pembuktian kepada presiden, pemerintah, DPR, DPD atau pihak terkait, juga terkait dengan bukti sebaliknya, ya, bukti sebaliknya. Nah, saudara, kalau Anda cermati sini, beban pembuktian berada pada pihak pemohon. Dalam hal terdapat alasan cukup kuat, majelis hakim dapat membebankan pembuktian kepada pihak termohon ini terkait dengan sengketa kewenangan antar lembaga negara. Kalau saudara, majelis hakim dapat meminta pihak terkait untuk memberikan keterangan atau mengajukan alat bukti lainnya, ya. Jadi ini kok ini ada kekhususan yang beda sendiri. Ini sudah kalau lagi di perkara impeachment atau perkara terkait dengan pemberhentian presiden dan atau wakil presiden, alat bukti itu ada banyak, ya, ada banyak. Tapi DPR pun juga bisa memberikan alat bukti apa, tapi berupa pendapat, ya, Kak, mengacu pada pasal 7B. Dia berpendapat, ya, boleh. Alat bukti yang diperoleh atau dengan cara bertentangan dengan hukum tidak dapat disahkan oleh konstitusi. Jadi dia harus harus sah, tidak boleh bertentangan dengan hukum, ya. Tidak dikenal alat bukti pengalaman para pihak, tidak dikenal pengetahuan hakim yang berlaku pada hukum acara petun, tidak dikenal persangkaan, tidak dikenal pengakuan sumpah dan keterangan terdakwa sebagaimana dalam hukum acara pidana. Ini menarik sekali, saudara, ya. Menarik sekali. Surat saudara atau tulisan itu juga bisa menjadi alat bukti dalam proses pembuktian. Surat menyurat ini yang wajib Anda siapkan kalau Anda melakukan secara individual. Anda siapkan semua. Buktinya apa? Misalnya Anda lihat dari HP atau lihat dari laptop atau Anda lihat langsung. Tidak bisa kita mengatakan sana saya lihat, Pak. Tapi mana buktinya tidak ada? Tidak bisa begitu. Ya. Kemudian terkait dengan akta dalam perkara pengujian undang-undang, yang penting bukan apakah satu dokumen undang-undang dijadikan sebagai alat bukti, tapi oke, ya. Tetapi dia adalah salinan dari undang-undang yang otentik. Ya. Untuk perkara perselisihan hasil pemilu, misalnya kebenaran atau otentik dapat berupa BAP suara atau rekapitulasi hasil penghitungan suara. Nah, saudara, keterangan saksi. Keterangan saksi ini memegang peranan penting. Kenapa? Karena keterangan saksi ini bisa mengubah pemikiran, mengubah daya pikir hakim konstitusi, mengubah pihak yang bertentangan, mengubah persepsi dalam masyarakat. Kalau kita lihat sebenarnya di sini dikatakan bahwa adanya keterangan saksi diperlukan membuktikan legal standing-nya. Legal standing itu bagaimana? Legal standing, apakah dia punya menderita kerugian atau tidak, ya? Apakah suatu ketentuan undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 atau tidak? Itu harus ada argumentasi hukumnya. Harus ada argumentasi hukumnya. Perkara pemaksulan presiden dan atau wakil presiden, oh ya, ada yang mau tanyakan, Mbak? Katakan ya. Kalau mau tanya silakan ya. Saksi harus didukung dengan alat bukti lainnya. Nulus testis. Oke. Kemudian saudara, sebentar. Ini sudah dikatakan, Mbak, keterangan ahli
ini dalam praktek ya. Nanti mungkin saudara pernah mendengar ada namanya saksi ahli dan ahli saksi. Ahli saksi itu identik dengan misalnya seseorang ini bisa memberikan pemikirannya dalam perspektif apapun. Pokoknya ada kasus apapun dia bisa. Itu seringkali dikatakan saksi ahli ataupun ahli saksi. Jadi ahli saksi itu apa? Ahli bersaksi maksudnya. Keterangan ahli bukan keterangan tentang apa yang dilihat, tetapi apa? Dia mengacu pada keahliannya, mengacu pada eh, prinsipnya, mengacu pada mungkin ada karya atau penelitiannya. Ada penelitiannya atau dia berfokus pada bidang apa. Jadi memang dia tidak melihat langsung, tapi dia apa? Memiliki kemampuan, memiliki kemampuan. Tentu umumnya saudara hakim akan menanyakan yang paling utama Anda secara umum ya, sebenarnya yang sering ditanyakan bukan ya saya katakan bukan utama, tapi sering saya katakan hakim akan menanyakan misalnya apa karya Anda itu apa gitu ya. Anda sudah punya buku apa misalnya, tulisan apa. Anda boleh nanti kalau Anda menjadi saksi, saksi ahli itu Anda boleh membawa buku Anda, boleh. Saya sudah punya buku ini, menulis ini. Jangan sampai kalau misalnya Anda bersaksi tentang eh, dalam hukum perdata, tetapi Anda membawa buku itu menuliskan hukum pidana, ya sangat kacau, tidak bisa. Jadi sesuaikan dengan fokus yang keilmuan atau fokus pada permasalahannya. Kemudian harus mintakan keterangan keahlian yang dimiliki oleh ahli yang akan diajukan serta pokok keterangan yang akan disampaikan. Di samping ahli yang diajukan oleh pemohon harus terkait dengan ahli dan saksi agar keterangan yang disampaikan dalam persidangan berimbang. Bahkan hakim dapat memanggil ahli lain jika diperlukan, ya, jika diperlukan. Oke, saudara, berikutnya kalau kita lihat lagi di sini terkait dengan bagaimana sih keterangan itu bisa mengikat. Jadi saudara ada kalanya begini ya, ada kalanya kalau kita cermati tadi kenapa saya katakan kalau Anda punya buku dibawa. Kemudian saya sering mungkin saya pernah menyampaikan Anda memang harus punya portofolio online terkait dengan hukum yang Anda geluti. Sehingga apa ketika Anda diketik nama Anda itu bisa terlacak. Oh bahwa memang dia fokusnya ke sini. Jadi dilacak secara online ya, bisa dilacak secara online. Nah, kalau kita lihat lagi saudara terkait dengan ini, maka keterangan ahli ini merupakan keterangan yang memang sudah harus kita persiapkan, ya. Keterangan para pihak ini adalah pihak-pihak dalam satu perkara. Jadi memberikan keterangan, memberikan dukungan, argumentasi dan lain sebagainya. Keterangan para pihak. Kemudian penjelasan pasal 36 ayat 1 ini terkait dengan hanya diperoleh dari keterangan saksi, surat dan alat bukti, ya. Kemudian saudara untuk informasi elektronik saudara ini memegang peranan penting. Tolong saudara kalau Anda mengajukan uji materi eh, sering eh, materi yang disimpan itu semua orang bisa mengakses walaupun itu tim Anda sendiri. Kenapa kok begitu? Karena kita rahasia sebenarnya. Biarkan aman saja. Ya, data-datanya itu jangan semua bisa Anda akses, diberikan akses tersebut. Kenapa? Karena Anda mengumpulkan itu kan sangat sangat bagus sekali. Ya. Kemudian kalau kita lihat sini terkait dengan putusan dikabulkan tanpa pembalasan ini, artinya apa? Ya, putusan diambil tanpa mendengar ketetapan DPR dan Presiden. Kemudian pasal 54 Undang-Undang MK tidak mewajibkan
dalam MK meminta keterangan pihak terkait untuk memutus suatu perkara. Karena ketentuannya hanya dapat. Ya. Ya, sudah terkait ini. Pemeriksaan pendahuluan apakah pemohon itu memiliki legal standing atau tidak? Karena seringkali saudara salah. Dia tidak memiliki legal standing sebenarnya. Termasuk permohonan tersebut itu bukan wewenang Mahkamah Konstitusi. Mungkin Anda mengajukan, ada orang mengajukan uji materi kepada terkait dengan ini ya. Pemeriksaan pendahuluan itu legal standing. Memiliki legal standing atau enggak terkait uji materinya. Ya, terkait uji materinya. Kemudian pemeriksaan pendahuluan terkait dengan identitas kualifikasi pemohon, surat-surat kuasa, kedudukan hukum pemohon, kemudian perubahan permohonan baik atas saran hakim maupun atas kehendak pemohon sendiri. Jadi saudara, sebetulnya setelah mata kuliah ini Anda ajukan saja uji materi. Buat sebisa mungkin, yang penting sesuai template. Isinya silakan Anda buat dulu, nggak masalah. Syukur-syukur itu bisa lolos. Artinya apa? Untuk portofolio Anda sebenarnya itu. Untuk portofolio Anda. Ya, saya yakin Anda bisa langsung membuat sangat-sangat sangat mudah sebenarnya. Kemudian saudara, di sini kan juga terkait dengan batas waktu memperbaiki. Khusus ini memang harus ada kekhususan ya. Jadi ada kesempatan untuk memperbaikinya. Harus ada kesempatan untuk memperbaikinya. Hasil sidang pemeriksaan pendahuluan dilaporkan ya. Kemudian pleno hakim dapat memutuskan menerima rekomendasi, kemudian memutuskan lain yang berbeda dengan rekomendasi tersebut ya. Jadi boleh sama boleh enggak. Ya, saudara, terkait dengan keterangan saksi, keterangan ahli dan keterangan pihak terkait untuk kepentingan ya. Ini saudara, tahapan-tahapannya secara umum seperti ini ya. Secara lisan yang kemudian memohon. Kemudian penyampaian pokok-pokok jawaban termohon, kemudian terkait dengan pemeriksaan alat bukti, kemudian terkait dengan penyampaian dan pemeriksaan keterangan saksi, kemudian yang diajukan oleh termohon juga, penyampaian kesimpulan dan pemohon, kemudian terkait dengan suatu batasan-batasan lainnya, ya. Kalau kita lihat lagi saudara, permohonan, jawaban termohon dan keterangan pihak terkait serta keterangan ahli disampaikan secara tertulis. Dengan demikian penyampaian secara lisan dilakukan tidak dengan membaca dokumen tertulis yang telah disampaikan pada MK, melainkan hanya hal-hal pokok yang dipandang penting, hal-hal pokok yang dipandang penting, ya. Silakan saudara kalau ada yang mau disampaikan, bagaimana kalau yang mau disampaikan atau saudara mungkin sudah mengetahui atau sudah magang atau sudah pernah magang, mengetahui sudah pernah ke Mahkamah Konstitusi untuk membicarakan ingin mengajukan ya atau ingin mengajukan. Silakan saudara. Tidak ada ya. R, RPH ini terkait dengan hakim memberikan putusan apa ya.
Pengucapan putusan itu juga seperti umumnya bahwa ini terkait dengan putusannya bagaimana terkait dengan agendanya, apakah diberhentikan atau tidak, ya. Persidangan jarak jauh juga bisa, saudara. Jarak jauh juga bisa, tetapi kalau kita sekarang tidak lagi COVID, ya jarak depan memang hadir. Oke, ya. Silakan saudara, kalau mau tanya dulu sampai sini. Oke, saudara, ada yang mau tanyakan dulu, silakan. Ayo, kalau saudara punya pendapat yang berbeda, silakan. Saudara ya, saya share lagi sebentar. Oke, saudara, ada lagi mau tanya sampai sini, saudara, silakan. Bagaimana tentang itu, Pak? Pemakzulan Wapres Gibran, Pak. Kan kita tahu kalau pemakzulan itu kan bagi presiden atau wakil presiden untuk diberhentikan di tengah masa jabatan harus memenuhi beberapa persyaratan yang dapat menjadi dasar pemakzulan. Adanya perbuatan yang dilakukan pasca seseorang diangkat menjadi presiden, wakil presiden, yaitu perbuatan yang melanggar hukum. Antara lain pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat, dan perbuatan tercela. Iya, Sementara oke. kalau yang di ini ke Wapres sekarang kan tentang usia sama itu ya Pak, ijazah ya. Iya, betul. Bagaimana itu ya Pak? Oke, pertanyaan bagus sekali. Dengan siapa ini, saudara siapa? Indah Pak. Indah Dianovari ya. Iya. Oke. Jadi kalau kita membicarakan itu, kalau tadi Anda menanyakan terkait dengan kita masih belum tahu ijazah palsu atau tidak, itu memang tidak bisa dikaitkan dengan ini, pasal 7A, pemaksulan atau impeachment. Ya, tidak bisa. Kenapa? Karena memang pihak KPU sudah melakukan validasi. Terlepas itu juga yang kemarin terkait dengan perubahan pasal di putusan Mahkamah Konstitusi, itu tidak bisa dilakukan ini ya, karena ini yang presiden dan atau wakil presiden ini kejadiannya sudah dia dilantik. Kita menghindari dulu yang itu. Karena tadi Anda fokusnya ke sini, itu bagus. Apakah bisa diberhentikan? Tentu jawabannya semuanya bisa. Namun dalam konteks apa dulu? Dalam konteks apa dulu? Sebagai contoh ya, misalnya ini ya, presiden dan atau wapres dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh MPR atas usul DPR. Usul DPR melakukan pelanggaran hukum, pengkhianatan terhadap negara, contohnya misalnya dalam upacara bendera, upacara kenegaraan 17 Agustus ya, tiba-tiba mungkin wakil presiden ini berteriak atau melakukan apa ya, selebrasi hidup Hitler misalnya begitu, itu bisa. Kemudian korupsi juga bisa, penyuapan juga bisa, tindak pidana berat lainnya misalnya melakukan pembunuhan di depan publik misal. Yang paling penuh unsur politis yaitu terkait dengan perbuatan tercela, ya, terkait dengan perbuatan tercela. Sebentar ya, coba saya tunjukkan dulu. Mudah-mudahan bisa ada.
Oke, saudara, eh, sebentar ya, saya di saya akan menunjukkan. Oke, saya stop dulu, udah ketemu. Ya. Jadi saudara, ada kalau kita lihat sekarang ya, sudah sebenarnya sudah sejak lama. Selalu disamakan antara pemakzulan dan impeachment. Padahal itu beda. Kalau kita lihat sini, maksul dari bahasa Arab azala. Kalau impeachment itu salah satu bagian dari proses pemaksulan. Jadi impeachment itu didakwa. Didakwa, oh presiden begini, didakwa. Lantas dikatakan impeachment adalah salah satu bagian dari proses pemaksulan. Apalagi eh, apalagi yang selain impeachment apalagi? Mungkin Anda lihat ya kemarin ada kerusuhan di Nepal, ya. Kemudian Anda lihat lagi ada kerusuhan di Madagaskar yang presidennya masih gengsi, masih muda sekali tuh, kemudian lari ke negara Perancis misalnya. Nah, ini saudara dikatakan di Undang-Undang Dasar di pasal 7 pemberhentian presiden kurang tepat karena bermakna tempat pemberhentian ini saya mengacu pada pendapatnya Jimmy Asidiki. Pemaksulan dapat berupa ini contohnya impeachment, ada kudeta, ada diasingkan ke negara lain, ada kekerasan tadi di Nepal, ada mengundurkan diri. Ini macam-macam pemaksulan, ya, macam-macam pemaksulan. Kemudian kita ketahui bahwa ini terkait dengan praktik monarki di Inggris yang itu common law. Sehingga dikatakan di sini bahwa adanya dakwaan untuk mengekang monarki kuno. Oke, ini historinya saya pikir ini kita sebentar ya. Nah ini. Tentu saudara, impeachment ini acuannya memang pada Konstitusi Amerika Serikat. Jadi kalau kita lihat undang-undang besar kita itu sebetulnya memiliki kesamaan dengan Undang-Undang Dasar Amerika Serikat. Sebetulnya, apakah bisa wakil presiden itu didakwa? Kalau melihat sekarang, memang tidak bisa. Kenapa? Andai kata pun dianggap itu ijazah palsu, maka sebetulnya itu tidak bisa diberhentikan. Kenapa? Karena acuannya pada di KPU. Namun, dakwaannya bukan pada ijazah palsunya. Mungkin dakwaan yang lain, mungkin yang memiliki kasus yang sejenis. Misalnya apa? Terkait dengan tadi perbuatan tercela. Sampai sekarang definisi perbuatan tercela itu tidak jelas. Tidak jelas. Salah satunya apa? Merendahkan harkat dan martabat presiden dan atau wakil presiden. Saya pernah menyampaikan mungkin di web yang pertama mungkin apa sih definisi perbuatan tercela? Tentu untuk mengartikan ini kita kita bisa subjektif, bisa objektif. Bisa objektif, bisa subjektif. Contohnya misalnya terkait tercela. Sebagai contoh, kalau misalnya melihat presiden mengunjungi, atau contoh saja ya, kemarin kita mengikuti ya, eh, presiden kita menginginkan bahasa, kalau tidak salah bahasa Portugis ingin jadi bahasa utama, salah satu bahasa yang harus diajarkan di sekolah-sekolah di Indonesia. Mungkin dalam
perspektif Gen Z itu bagus, bagus. Tetapi dalam perspektif ya generasi apa ya yang sudah tua, ucapan dari presiden itu menunjukkan bahwa tidak tepat. Kenapa? Karena tidak menghargai perjuangan kemerdekaan kemarin itu. Kita mempertahankan bahasa Indonesia. Salah satunya dengan apa? Sumpah Pemuda. Sehingga apa? Bisa dikatakan itu perbuatan tercela. Kenapa? Harusnya Presiden Prabowo menunjukkan bahwa kita harus berbahasa Indonesia paling utama. Bisa begitu. Sehingga apa? Definisi perbuatan tercela itu sangat apa ya? Sangat subjektif sekali. Bagaimana mengatakan apakah betul atau salah? Tetap ada di tangan DPR tadi, pasal 7B. Kemudian contoh pemaksulan yang di Indonesia terjadi itu di era Soekarno. Nanti Anda bisa lihat ada memorandum di DPR. Ini salah sudah DPR GR harusnya. Mempertanggungjawabkan terkait G30 SPKI, Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia. Kemudian ini apakah waktu waktu pemaksulan Gus Dur ada yang masih ingat kejadiannya? Ini sangat-sangat menarik sekali dulu tuh. Gus Dur ini dimaksulkan bukan bukan karena perbuatan tercela, tetapi apa? Penyalahgunaan kekuasaan. Karena dia membuat dekret ingin membubarkan maklumat, ingin membubarkan DPR, ya. Jadi dikatakan sebagai pelanggaran presiden atas Undang-Undang Dasar dan GBHN, ya, pemaksulan Indonesia. Oke, selebihnya memang tidak ada pemaksulan. Saya kembali ke pasal 7B ya, sebentar. Nah, perbuatan tercela apabila terbukti atau tidak terbukti lagi memenuhi syarat. Oke. Bagaimana sih prosesnya? Pertama, DPR mengusulkan. Tadi DPR mengatakan bahwa, oh presiden ini begini, nggak boleh begini. Dia mengusulkan bahwa presiden ini, misalnya contoh presiden setiap kunjungan selalu apa ya, contohnya misalnya yang dianggap tercela misalnya apa? Mungkin selalu menghisap cerutu. Kunjungan sekolah selalu menghisap cerutu. Itu dikatakan tercela. Atau nge-vape atau menggunakan vape ya. Itu dianggap tercela. Tapi mungkin bagi anak-anak SMA dikatakan tidak. Itu mengikuti tren. Jadi ada subjektif sama objektif ya. Nah, usulan DPR ini harus jelas dulu. Akhirnya Pak, usulan DPR ini diberikan kepada MK. MK ini untuk memeriksa, mengadili, memutus pendapatnya DPR bahwa presiden itu ketika berkunjung menggunakan vape itu adalah tercela. Akhirnya Pak, MK memeriksa, mengadili, dan memutus bahwa usulan si DPR ini betul. Itu termasuk perbuatan tercela. Oke, sampai sini dulu selesai. Akhirnya putusan dari Mahkamah Konstitusi ini tadi dikembalikan lagi kepada DPR. Kita lihat sini ya, dikembalikan pada DPR. Sebentar. Ini saudara. Mahkamah Konstitusi wajib memeriksa, mengadili, dan memutus dengan seadil-adilnya pendapat DPR. Jadi pendapatnya DPR mengatakan presiden itu tercela loh karena dia nge-vape waktu kunjungan di SMP X. Hasil dari putusan Mahkamah Konstitusi dikembalikan kepada DPR. Ya, diberikan kepada DPR ini. Paling lama 90 hari setelah permintaan DPR itu diterima oleh MK. Apabila MK memutus bahwa presiden dan atau wapres terbukti melakukan perbuatan tercela, ya,
DPR menyelenggarakan sidang paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian presiden dan atau wakil presiden. Ini sangat menarik, saudara. Di mana masalahnya? Kalau kita cermati, saudara, di sini, ini saya tinggal dulu yang ini ya. Majelis Permusyawaratan Rakyat wajib menyelenggarakan sidang untuk memutuskan usul DPR paling lambat 30 hari. Anda bisa cermati dulu, saudara, di sini. Mungkin ada yang masih ingat yang saya kasih blok biru ini, di mana letak permasalahannya menurut Anda? Silakan kalau memberikan tanggapan. Ayo. Mungkin tadi siapa tadi? Saudara Indah, bagaimana? Kalau kita cermati sih, saudara, Anda lihat di ayat 6. MPR wajib menyelenggarakan sidang untuk memutuskan usul DPR paling lambat 30 hari ya. Sementara kok kita lihat sini ya, DPR menyelenggarakan sidang paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian presiden. Di sini, saudara, tidak ada batasannya. Sehingga apa? Di sini bisa berhenti, stop. Sehingga tidak jadi diberhentikan jadinya. Tidak jelas sampai kapan. Tetapi kalau kita cermati, apakah ini DPR, apakah mungkin tidak melaksanakan sidang? Kecil kemungkinan. Dia pasti menyelenggarakan sidang, cuma belum tahu kapan. Kenapa saya katakan pasti mengadakan sidang? Karena negara sudah pasti dalam keadaan kacau. Pasti dalam keadaan kacau. Setelah dia mengadakan sidang, dia memberikan hasilnya itu lagi kepada MPR. Dikatakan sini, MPR wajib menyelenggarakan sidang untuk memutuskan usul DPR paling lambat 30 hari. Keputusan MPR harus diambil dalam rapat seterusnya ya. Jadi kalau kita cermati sini, saudara, waktu pemberhentiannya berapa hari? Kita lihat tulis ini. Ini paling lama 90 hari ditambah 30 hari. Paling lama 120 hari. Di luar tadi pelaksanaan sidang paripurna si DPR. Ya. Jadi itu. Jadi untuk sekarang memang tidak bisa dimaksudkan kecuali ada hal lain yang ditemukan setelah menjadi presiden atau wapres. Bisa begitu. Lalu kita cermati juga sini. Ada kalimat ini. Dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 dari jumlah anggota dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang hadir seterusnya. Di sini saudara terkait erat dengan eh, koalisi. Koalisi atau tidak. Kalau parpolnya berkoalisi berarti memang sangat sulit tercapai untuk memaksulkan. Jadi memang ada peta koalisinya menyesuaikan. Jadi untuk menjawab pertanyaan Anda, apakah bisa dimaksulkan? Semua bisa. Namun kesalahannya apa dulu? Harus terjadi di era yang sudah sekarang terlaksana ini. Begitu ya. Silakan kalau mau tanyakan lagi. Nanti jika berkenan akan saya share ada PDF kalau Anda bisa membacanya tuh bisa lumayan untuk ini. Karena memang kebetulan kemarin saya meneliti tentang ini. Saya kemarin memfokuskan diri tentang makna perbuatan tercela dan makna hari. Karena memang eh, peminatan saya itu pada penafsiran kata per kata atau mungkin eh, ada istilah hermeneutika hukum. Ya. Silakan, saudara. Ada lagi mau tanyakan sampai sini? Silakan.
Saudara, yang mau tanya lagi sampai sini? Oke, jika tidak ada, silakan saudara bisa aktifkan kameranya. Saya akan mengcapture dulu karena memang ini masih belum bisa di presensinya masih belum bisa karena untuk esteemsnya masih belum ada ya. Nanti saudara bisa tolong juga disampaikan ke Kaprodi ya untuk dibantu mengenai tidak bisa mengisi evaluasi. Ini sangat-sangat sangat penting sekali untuk kita lakukan sebetulnya. Sebentar ya. Sebentar. Saya harus capture dulu. Oke, baik saudara, jika tidak ada kita sampai sini, nanti akan saya update lagi untuk mengisi evaluasi diri. Anda tetap perhatikan pengisian sesi 8, due date-nya sampai kapan, sangat penting sekali, jangan sampai ini. Dan tolong saudara jangan keluar grup dulu ya, sampai betul-betul selesai semua. Uh, Nanti akan saya kabari info ya, yang terkini dari UT untuk pengisian-pengisian dokumen lainnya. Oke, saya ucapkan terima kasih. Selamat malam.